kepalsuan. Saya tidak akan tahan lagi dengan kebohongan ini, Adit, ujar Maya dengan suara yang sedikit bergetar, sambil menatap laki-laki yang sedang merokok di sudut ruangan. Kamu bilang akan beritahu istri kamu tentang kita, tapi sudah setahun berlalu dan tidak ada perubahan sama sekali. Aditya menghela napas dan memadamkan rokoknya. Kalau tahu kan situasiku, Maya. Jika aku bilang pada Lia, dia akan mengambil hak asuh anak dan mungkin juga mengancam karirku di perusahaan ini. Ayahnya adalah komisaris utama kita, ingat. Rina yang selama ini hanya diam akhirnya berbicara. Kalian berdua jangan marah-marah ya. Kita sudah sepakat, bukan? Semua ini dilakukan demi kebaikan bersama. Saya juga berkorban loh, menyembunyikan hubungan saya dengan kamu, Adit, dari Maya, dan juga dari suami saya yang selalu bekerja di luar kota. Maya terdiam sejenak sebelum akhirnya menangis. Dengan hati yang hancur, persahabatan kita yang kukira sesungguhnya ternyata hanya tabir untuk menyembunyikan perselingkuhan kalian berdua. Aku merasa seperti orang bodoh yang dipermainkan. Sejak itu, suasana di antara mereka menjadi berbeda. Maya mulai menjauh dari Adit. Namun karena pekerjaan, mereka tetap terus sering berinteraksi. Setiap pertemuan terasa penuh dengan ketegangan dan kebohongan yang semakin menyakitkan. Suatu hari, Maya menemukan sebuah berkas rahasia di komputer Adit yang tidak sengaja dibiarkan terbuka. Di dalamnya terdapat catatan tentang rencana yang dirancang dengan cermat. Bagaimana Adit akan menggunakan hubungan dengan Maya dan Rina untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi di perusahaan. Bahkan terdapat juga rencana untuk membuat Lia dan suami Rina percaya bahwa mereka adalah pihak yang salah dalam perselingkuhan tersebut. Semua ini adalah tipu belaka, bisik Maya. Dengan mata yang penuh dengan kemarahan dan kesedihan. Kita bukan hanya menjadi korban perselingkuhan, tapi juga menjadi alat dalam permainan politik perusahaan yang keji. Maya kemudian mencari tahu lebih banyak dan menemukan bahwa hubungan antara Aditya dengan Lia sebenarnya sudah retak jauh sebelum dia dan Rina masuk ke dalam kehidupan mereka. Dia telah memiliki hubungan dengan seorang pria lain sejak 2 tahun yang lalu. Namun mereka sama-sama menyembunyikan demi nama baik keluarga dan perusahaan. Rina juga mengetahui kebenaran setelah menemukan pesan tersembunyi di telepon suaminya. Ternyata suaminya sudah tahu tentang hubungan dia dengan Aditya, namun memilih untuk diam karena sedang menggunakan informasi itu untuk mendapatkan kontrak besar dengan perusahaan bersaing. Saya merasa seperti orang yang paling bodoh di dunia ini, ujar Rina saat bertemu dengan Maya di kafe kecil yang jarang dikunjungi orang. Kita semua dipermainkan oleh orang-orang yang kita cintai dan percayai. Persahabatan kita yang kukira kuat ternyata hanya sebuah mainan yang dibuang kapan saja. Mereka memutuskan untuk bekerja sama untuk mengungkapkan semua kebohongan itu. Namun tidak mudah karena setiap langkah mereka selalu diketahui oleh pihak lain. Seolah ada mata-mata yang selalu mengawasi gerakan mereka yang memberitahu semua rencana mereka kepada Aditya dan pihak-pihak yang terlibat. Suatu malam, Maya dipanggil oleh Lia ke rumahnya. Di sana Lia membuka hati tentang segala yang terjadi. Aku tahu tentang hubunganmu dengan Adit, Maya, dan aku juga tahu
bahwa dia hanya menggunakan kamu untuk kepentingannya sendiri. Aku tidak marah padamu, karena aku juga sama denganmu. Kita sama-sama menjadi korban dari kebohongan orang yang peduli dengan dirinya sendiri. Lia kemudian memberitahu bahwa dia telah mengumpulkan bukti-bukti tentang kecurangan Aditya di perusahaan dan juga hubungan dengan berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab. Aku ingin mengakhiri semua ini, tapi aku perlu bantuanmu dan juga Rina bisa membuat dia mendapatkan hukuman yang pantas dan juga menyelamatkan perusahaan dari kerusakan yang lebih besar. Pada saat yang sama, Rina juga mendapatkan kunjungan dari suaminya yang baru saja kembali dari luar kota. Dia mengaku bahwa dia hanya menggunakan informasi tentang hubungan Rina dengan Aditya sebagai senjata untuk melindungi dirinya sendiri dari tekanan perusahaan pesaing yang mengancam keluarganya. Aku mencintaimu, Rina. Aku tidak ingin kehilanganmu dan anak-anak kita. Mari kita menjelaskan semua ini bersama dan memulai hidup baru yang jujur. Maya, Rina, dan suami Rina yang bernama Budi akhirnya berkumpul merencanakan cara terbaik untuk mengungkapkan semua kebenaran. Namun, mereka tidak menyadari bahwa Aditya telah mengetahui rencana mereka yang telah membuat langkah antisipasi yang lebih jauh. Pada hari yang telah ditentukan untuk mengadakan rapat di Dewan Komisaris, semua bukti yang mereka kumpulkan tiba-tiba menghilang. Bahkan muncul bukti palsu yang menunjukkan bahwa Maya dan Rina adalah pihak yang mencoba menggoda Aditya dan merusak nama baik perusahaan serta keluarga Lia. Kalian berpikir bisa mengalahkan aku, ujar Aditya dengan senyum sinis saat bertemu dengan Maya dan Rina di lorong kantor yang sepi. Semua ini sudah aku rencanakan jauh-jauh hari. Perusahaan kalian, cinta kalian, semua itu hanya alat untuk aku mencapai tujuan. Dan jangan kalian akan menjadi korban dari permainan yang sudah aku buat dengan sempurna. Maya dan Rina merasa seperti dunia mereka runtuh. Semua usaha dan pengorbanan mereka ternyata tidak ada gunanya di hadapan kejeniusan kepalsuan Aditya. Namun, mereka tidak menyerah begitu saja. Mereka tahu bahwa mereka harus menemukan cara untuk membuktikan kebenaran, bahkan jika itu harus dengan mengorbankan segalanya. Setelah berminggu mencari bukti dengan cara yang lebih hati-hati, mereka akhirnya menemukan sebuah rekaman video rahasia yang diambil oleh salah satu staf keamanan kantor yang merasa prihatin dengan apa yang terjadi. Di dalam rekaman tersebut, Aditya terlihat sedang membicarakan dengan seorang tentang rencananya untuk menggunakan Maya dan Rina, serta bagaimana dia menyalahkan mereka untuk semua kesalahan yang dia lakukan. Dengan bukti yang kuat itu, mereka akhirnya bisa mengungkap semua kebohongan di depan Dewan Komisaris. Aditya tidak bisa lagi menyangkal dan akhirnya mengaku semua kejahatannya. Dia dipecat dari perusahaan dan juga harus menghadapi tuntutan hukum dari pihak keluarga dan pesaing perusahaan. Namun, kebahagiaan mereka tidak bertahan lama. Rina menemukan bahwa suaminya Budi sebenarnya juga memiliki bagian dalam permainan tersebut. Dia adalah orang yang memerintahkan informasi bahwa Aditya tentang kelemahan Maya dan Rina. Dia hanya berpura-pura membantu mereka untuk mendapat keuntungan sendiri. Saya tidak bisa lagi mempercayai siapapun, ujar Rina dengan mata yang penuh dengan air mata. Saat dia mengakhiri hubungan dengan Budi, semuanya yang kukira benar dan tulus ternyata hanya kepalsuan belaka. Maya juga harus menghadapi kenyataan pahit bahwa persahabatan yang dia miliki dengan Rina juga tercoreng oleh kebohongan dan kepentingan sendiri. Meskipun mereka berhasil mengungkap kebenaran dan rasa sakit dan kecewa yang mereka alami, tidak
bisa mudah menghilang. Beberapa bulan setelah semua kejadian itu berakhir, Maya dan Rina bertemu di kafe tempat mereka dulu sering berkumpul. Kedua wanita itu telah mengalami banyak perubahan. Wajah mereka yang dulu ceria kini terlihat lebih matang dan penuh dengan kesadaran akan kekerasan dunia. Apakah kamu pernah menyesal kita bertemu dengan Aditya dan terlibat dalam semua ini? Tanya Rina dengan suara yang lembut. Maya menggelengkan kepala dan menatap jauh kejauhan. Saya juga tidak menyesal, karena dari semua ini saya belajar bahwa cinta dan persahabatan yang dibangun atas kepalsuan tidak akan pernah bertahan lama, meskipun prosesnya menyakitkan dan menguras air mata. Setidaknya kita akhirnya tahu kebenaran yang sebenarnya. Cinta dan persahabatan yang dibangun atas kepalsuan tidak akan pernah bertahan lama, meskipun prosesnya menyakitkan dan menguras air mata. Setidaknya kita akhirnya tahu kebenaran yang sebenarnya.